Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita memulai pelajaran, kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jalim an namsin an sairi juhali wa ihya'ad dini wa ibaqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil aqli wa nikmatil sehatil badani fadhalna ta'ala ila hadratin nabil mustafa syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti kiraman khususan khasatan ila muslimada kitab tasrih khalaq sahabat hasan al-masudi wa jami'an nabi wa masyikhina wa mu'alif kutub alati ta'alamna wa alamna sanatan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Tasrih Khalaq ya. Insyaallah untuk hari ini akan menerangkan tentang sifat sakho ya. Sifat sakho. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na biha bi'alami fid-darin amin. As-sakha'u utawi iki ku mertelake loman. As-sakha'u utawi iki ku mertelake loman. As-sakha'u utawi kang aran sakho. As-sakho utai kang aran sakho iku huwa utawi as-sakho iku huwa utai as-sakho iku badlul mali nyerahake bondo min ghairi mas'alatin saking tanpa den jalui minugari mas'alatin saking tanpa den jalui walastihqaqin lan ora amrih ngahaki jadi sakho itu artinya apa? Pemurah atau dermawan. Babnya ini menerangkan sakho, sifat pemurah atau dermawan. Nah, perlu sampean ketahui bahwasanya sakho itu adalah menyerahkan harta tanpa diminta dan tanpa pamrih sesuatu apapun dari orang lain. Jadi sakho itu adalah memberikan suatu harta tanpa diminta. Sebelum orang itu meminta, dia memberikan harta tersebut dan tanpa ada pamrih sedikit pun dari orang. Nah, di dalam bahasa Arab itu kan ada kata-kata sakho yang artinya apa? Loman, dan juga ada kata-kata jud dan ithar. Nah, ini perbedaannya apa antara sakho, jud dan ithar? Diterangkan bahwasanya perbedaan
perbedaan antara sakho, jud dan ithar. Perbedaannya kalau sakho itu memberikan harta sedikit dan yang masih tersisa itu banyak. Umpama kita kok mempunyai uang yang jumlah keseluruhannya itu 1 juta, 1 juta. Lantas kita berikan kepada orang lain sebelum ia meminta, dan juga ketika kita memberikan tanpa pamrih sesuatu apapun dari orang tersebut atau dari orang lain. Nah, yang kita berikan cuma 100.000, 100.000. Itu otomatis kan sisanya masih 900.000. Yang ada di tangan kita masih 900.000. Nah, itu dinamakan apa? Sakho. Tapi kalau jud itu juga seperti itu, cuma bedanya apa? Kalau jud itu umpama kita itu mempunyai uang 1 juta, lantas kita berikan kepada orang lain, sebelum dia itu meminta kepada kita, kita memberikan harta kita, dan juga tanpa ada pamrih, tanpa ingin menghaki sesuatu apapun dari dia, dan yang kita berikan itu lebih banyak daripada yang tersisa di tangan kita. Mama tadi kan uangnya 1 juta, kita berikan 900.000 kepada orang tersebut sebelum dia meminta kepada kita, dan kita tidak ada unsur untuk menghaki sesuatu apapun dari dia, tidak menghaki tenaganya, tidak supaya dipuji, gitu. Tidak supaya apa, dipilih ketika apa, ketika kita mencalonkan menjadi apa, menjadi pejabat. Nah, itu dinamakan apa? Yang seperti itu dinamakan jud. Jadi jud itu apa? Memberikan sesuatu sebelum diminta, dan juga tanpa pamrih, dan yang kita berikan itu lebih banyak daripada yang tersisa pada tangan kita. Nah, sekarang ithar apa? Ithar juga hampir sama dengan itu semua, itu hampir sama. Nah, kalau ithar itu perbedaannya memberikannya itu seluruh harta yang kita miliki kita berikan semua. Contoh, kita punya uang 1 juta. Nah, lantas uang 1 juta itu kita berikan kepada orang lain, atau kita tanjakan di jalan Allah, mungkin untuk membantu pembangunan masjid, atau mungkin untuk membantu pembangunan pondok pesantren, atau untuk membantu apa, perjuangan agama Islam. Sebelum diminta kita sudah memberikan, sebelum orang tersebut meminta kepada kita sudah kita berikan, dan tidak ada embel-embel sama sekali ketika kita memberikan, tidak supaya apa, kita diberi sesuatu ganti atau diangkat kita sebagai pejabat. Intinya enggak ada unsur pamrih dari manusia. Nah, ini ketika harta itu kita berikan ke semuanya dan tidak ada yang tersisa dari harta tersebut pada kita, itu dinamakan ithar. Jadi tingkatan yang paling tinggi di antara ketiganya itu adalah ithar. Ithar itu termasuk paling tinggi tingkatan derajatnya.
ya. Jadi sakho itu intinya apa? Memberikan sesuatu harta kepada orang lain atau untuk perjuangan menegakkan agama Allah sebelum kita diminta, dan tidak ada unsur pamrih sesuatu apapun ketika kita memberikan harta tersebut. Nah, wawa otai asakho, wawa otai asakho iku fadilatun kautaman, iku fadilatun kautaman mustahsanatun, mustahsanatun kang den wilang-wilang bagus, mustahsanatun kang den wilang-wilang bagus, wa khoslatun lan pakerti, wa khoslatun lan pakerti mahmudatun kang den puji, mahmudatun kang den puji, lima krana perkara, lima krana perkara fihi ing dalem asakho, fihi ing dalem asakho minirtibatil qulubi, minirtibatil qulubi saking persambungane propra ati, minirtibatil qulubi saking persambungane propra ati, wajtimaiha lan dadi kumpule kulub, wajtimaiha lan dadi kumpule kulub, fayadhumu mongko agung, fayadhumu mongko agung apa al intifa'u ngalap manfaat, apa al intifa'u ngalap manfaat, waya umulan sumrambah, waya umulan sumrambah apa al irtifaku, apa al irtifaku kawelasan, apa al irtifaku kawelasan. Fakad kana mongko teman-teman ono sapa Nabi, fakad kana mongko teman-teman ono sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yu'ti awes sapa Kanjeng Nabi, iku yu'ti awes sapa Kanjeng Nabi ataan ing atau aman ya, atau aman ing kaya pawawe wong kang, atau aman kaya pawewe wong, atau aman ing kaya pawewe wong layang sakang ora wedi sapa man, layang sakang ora wedi sapa man al faqra ing fakir, al faqra ing fakir. Jadi sakho atau sifat pemurah atau dermawan itu adalah sifat yang utama, yang baik dan perkara yang terpuji. Karena apa? Karena di dalam sifat sakho ini akan terdapat hal-hal yang dapat mengikat dan mengumpulkan atau menyatukan hati. Jadi antara hati si pemberi, orang yang mempunyai sifat sakho tadi, dan orang lain yang ia beri, ini akan ada ikatan hati. Nah, sehingga kemanfaatannya itu besar. Kemanfaatan dari sifat sakho ini sangat besar, dan keramahannya pun menjadi merebak atau menyebar. Lah Nabi Muhammad SAW yang beliau ini termasuk panutan kita di dalam mengamalkan syariat-syariat agama Islam, itu sendiri memberikan sebuah pemberian kepada orang lain itu tanpa takut kefakiran. Nah,
di antaranya sifat kedermawan Rasulullah SAW, yaitu eh, dari Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau itu menceritakan bahwasanya suatu saat itu ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah SAW. Orang ini menemui Rasulullah dan meminta-minta sesuatu kepada Rasulullah SAW. Akhirnya oleh Rasulullah SAW orang ini diberi. Nah, akhirnya orang tersebut pulang. Nah, keesokan harinya orang itu datang lagi. Jadi yang kedua kalinya datang lagi dalam rangka apa? Sama seperti yang kemarin, yaitu meminta-minta kepada Rasulullah. Akhirnya oleh Rasulullah pun juga diberi juga. Nah, setelah itu pulang, keesokan harinya, hari ketiga, ini datang lagi kepada Rasulullah dan meminta-minta lagi kepada Rasulullah. Akhirnya oleh Rasulullah SAW pun juga diberi lagi orang tersebut. Nah, setelah pulang hari keempat pun orang ini datang lagi dan meminta-minta kepada Rasulullah SAW seperti hanya hari-hari kemarin. Namun ketika Rasulullah SAW datang yang keempat kali, beliau tidak punya apa-apa yang bisa diberikan kepada orang tersebut. Lantas apa? Rasulullah SAW itu menyuruh kepada orang yang meminta-minta tadi untuk mengambil sesuatu apapun yang mereka kehendaki, yang ia kehendaki. Dan Nabi Muhammad SAW berjanji bahwasanya itu sebagai hutangnya yang perlu atau wajib untuk beliau bayar ketika nanti beliau sudah punya harta lagi. Akhirnya sahabat Umar ini mengingatkan Rasulullah, wahai Rasulullah, janganlah engkau itu memberi di luar batas kemampuanmu. Namun Rasulullah SAW itu tidak menyukai perkataan Umar tadi. Nah, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari sahabat Ansor. Nah, sahabat Ansar ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jangan takut, terus saja berinfak, jangan khawatir dengan kemiskinan. Nah, mendengar ucapan sahabat Ansor ini, Rasulullah SAW itu tersenyum lalu beliau berkata kepada Umar, ucapan inilah yang diperintahkan oleh Allah kepadaku. Nah, itu bukti bahwasanya Rasulullah SAW itu termasuk orang yang tidak takut fakir untuk menginfakkan hartanya kepada orang lain atau di jalan Allah. Nah, begitu juga Jubair bin Mun'aim itu pernah berkata ketika itu dia bersama Rasulullah SAW. Nah, tiba-tiba orang-orang itu mencegat dan meminta dengan setengah memaksa sampai-sampai beliau Rasulullah SAW itu disudutkan di sebuah pohon yang berduri. Nah, kemudian salah satu dari mereka itu mengambil mantel Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW berhenti sejenak dan beliau berkata, berikan mantelku itu untuk menutupi auratku. Nah, seandainya aku mempunyai mantel banyak, lebih dari satu itu tadi, tentu aku akan bagikan kepada kalian semua. Itu bukti juga tentang dermawannya Rasulullah. Beliau tidak takut fakir. Nah, juga termasuk
hadis yang diriwayatkan Ummu Salamah, beliau termasuk istri Rasulullah SAW, beliau itu bercerita, suatu hari itu Rasulullah SAW masuk ke rumahnya dengan muka pucat. Nah, si Ummu Salamah, istri Rasulullah ini khawatir beliau sedang sakit. Makanya beliau berkata, ya Rasulullah, mengapa wajahmu pucat begitu? Rasulullah SAW akhirnya menjawab, aku pucat begini bukan karena sakit, melainkan apa? Melainkan karena aku ingat uang 7 dinar yang kita dapatkan kemarin sampai sore ini masih berada di bawah kasur. Dan kita belum menginfakkannya di jalan Allah. Nah, Siti Aisyah ini juga termasuk Rasulullah SAW. Beliau berkata, suatu hari ketika sakit, Rasulullah SAW itu menyuruhku bersedekah dengan uang 7 dinar yang disimpannya di rumah. Nah, setelah menyuruhku bersedekah, beliau itu tiba-tiba pingsan. Nah, ketika sudah siuman, sudah sadar dari pingsannya, Rasulullah SAW pun bertanya kembali, uang itu sudah kamu sedekahkan belum? Karena aku kemarin sangat sibuk. Jadi akhirnya Siti Aisyah menjawab belum. Kenapa? Karena aku kemarin sangat sibuk. Nah, Rasulullah SAW akhirnya bersabda, mengapa bisa begitu? Ambil uang itu. Nah, begitu uang itu sudah di hadapan Rasulullah, lalu beliau bersabda, bagaimana menurutmu? Seandainya aku tiba-tiba meninggal, nah sementara aku mempunyai uang yang belum kusedekahkan. Uang ini tidak akan menyelamatkan Muhammad seandainya ia meninggal sekarang. Nah, sementara ia mempunyai uang yang belum disedekahkan. Itulah kisah-kisah kedermawanan Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwasanya sebagai nabi panutan kita ini tidak takut fakir untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, terusnya mana tadi? Wa fil hadisi. Wa fil hadisi lan iku kasebut indil hadis. Wa fil hadisi lan iku kasebut indil hadis. Qala dawuh. Qala dawuh sapa Jibril malaikat Jibril. Qala dawuh sapa Jibril malaikat Jibril. Qala Allah Ta'ala ing dawuh qala Allah Ta'ala. Ini juga termasuk hadis qudsi ya. Masuk hadis qudsi. Yang mana hadis qudsi kemarin ada apa? Yaitu maknanya dari Allah, akan tetapi masalah lafadznya dari Rasulullah. Qala dawu sapa Jibril maka Jibril qala Allah Ta'ala ing dawu qala Allah Ta'ala. Qala dawu sapa Allah Ta'ala. Hadza utai iki agama. Hadza utai iki agama iku dinun agama. Iku dinun agama. Irta daituhu. Irada daituhu kang ngridhoake ingsun ing adin. Irta daitu kang ngridhoake sapa ingsun ing adin linamsi krana zat ingsun. Linamsi krana zat ingsun la yusrifuhu ora patut ing adin. La yusrifu ora patut ing adin apa ila sakhau angin penggawe loman. Apa ila sakhau angin penggawe loman. Wa husnul khuluqi lan bagusi pira budi pakerti. Wa husnul khuluqi lan
bagusé pira-pira budi pakerti. Jadi di dalam hadis itu malaikat Jibril berkata bahwasanya Allah berfirman, ini bukan Al-Quran ya, hadis qudsi. Firmannya Allah apa? Innallaha, awas kok innallah apa? Hadza dinun. Firmannya Allah, hadza dinun irtadaituhu linamsi. La yuslihuhu ila saqa'u wa husnul khuluqi. Fa'akrimuhu. Ini tadi belum selesai berarti ya, membacanya. Kita ulang lagi ya. Wa fil hadisi hadisilan ing dalem hadis qala dawu sapa Jibril malaikat Jibril qala Allah taala ing dawu qala Allah taala qala dawu sapa Allah taala hadza utaiki ki ad-din iku dinun agama iku dinun agama ertadaitu kang ridani sapa ingsun ing ad-din etadaitu kang ridani sapa ingsun ing ad-din nafsi krana zat ingsun la yuslihuhu ora patut ing ad-din la yuslihu ora patut ing ad-din apa ila sakhau angin penggawe loman ila sakhau ang penggawe loman wa husnul khuluqilan baguse pira-pira budi pakerti Pakrimuhu mongko mulyakna sapa sira kabeh ing atin bima kelawan sakok wa husnul khuluq bima kelawan sakok wa husnul khuluq mastata'tum ing dalem selagine kuwasa sapa sira. Jadi di dalam hadis qudsi malaikat Jibril itu berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, hadza dinun iltadaituhu li namsi la yusrihu ila sakha'u wa husnul khuluq fakrimuhu bima mas ta'tum. Jadi ini adalah agama Islam yang mana aku Allah meridhoinya untuk zatku, tidaklah menjadikannya baik kecuali sifat pemurah dan akhlak yang baik. Maka muliakanlah agama Islam ini dengan kedua sifat itu semampu kalian. Jadi kita sebagai pemula agama Islam ini dianjurkan oleh Allah untuk memuliakan agama Islam ini dengan kedua sifat tersebut. Apa? Kita harus mempunyai sifat pemurah, dan juga mempunyai akhlak yang baik. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita amalkan, kita laksanakan. Jadi itulah keterangan untuk hari ini tentang sifat sakhok. Selanjutnya mari kita teruskan yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan yang nomor 1. Apa pengertian dari sifat sakhok? Pertanyaan yang nomor 2. Apa perbedaan antara sifat sakhok dan sifat jud? Pertanyaan yang nomor 3. Apa perbedaan antara sifat jud dan sifat ithar? Pertanyaan yang nomor 4.
Sifat sakho ini adalah termasuk sifat utama yang baik dan perkara yang terpuji. Kenapa? Alasannya kok dikatakan syekh itu sebagai sifat yang utama, yang baik dan perkara yang terpuji. Alasannya apa? Pertanyaan yang nomor 5. Pertanyaan yang nomor 5. Kita dianjurkan oleh Allah atau diperintah oleh Allah untuk memuliakan agama Islam ini dengan dua sifat. Nah, dua sifat tersebut apa saja? Itu saja mungkin pertemuan kali ini yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.